Baik, kembali lagi sama gue CR. Kita masuk ke episode kedua ya, untuk series Bootcamp. Untuk episode pertama kemarin itu membahas tentang market structure. Untuk episode kedua kita akan masuk ke PDRI ataupun Point of Interest, POI ataupun Point of Interest. Sebenarnya sudah ku buatkan PDF ya, tapi di sini gue akan bahas sedikit tentang POI. Oke, kita langsung aja ke pembahasan. Untuk POI yang pertama kita punya apex, resisten ataupun support. Resisten ataupun support itu terbentuk dari open close candle, open buy dan sell candle. Itu jadi level support ataupun resisten. Ketika harga udah valid membentuk itu dan harga kembali pada buy sell candle, di situ menjadi titik support ataupun resisten. Itu ada RBS maupun SBR. Ini sama. Untuk RBS ini untuk fase bullish, untuk SBR untuk fase bearish. RBS itu resisten become support ya. Penembusan area resisten. Adanya penembusan area resisten dan area resisten tadi berubah menjadi support. Makanya namanya resisten become support. Gitu. Ketika harga udah breakout, dia akan meretest kembali untuk menguji level resisten yang udah di breakout tadi yang telah menjadi support. Apakah area itu valid? Itu tadi untuk RBS ya. Untuk SBR itu kebalikannya sama. SBR itu support become resistant. Jadi ada level support, bisa kalian tandai area support. Lalu di situ support dijebol. Nah, di situ menjadi area SBR karena support tidak mampu mempertahankan POI-nya atau levelnya. Di situ ada penembusan, support itu menjadi resisten dan perlu diuji kembali. Nah, di situ jadi valid SBR ataupun breakout retest itu sama sih. Nah, untuk yang ketiga ada QM ataupun Quasimodo. Di sini ada, bisa kalian lihat di situ ada QM buy dan QM sell. Secara formasi kita bisa lihat QM itu adalah HNS ataupun Head and Shoulders. Kalau kalian sering buka-buka di Google pasti kalian tahu. Namun kalau QM atau Quasimodo itu wajib break low. Namun kalau Head and Shoulders dia nggak wajib untuk nge-break. Nah, cuma kalau untuk HNS kan dia resikonya lebih besar daripada QM. Kalau QM lebih low risk. Yang penting kalian sesuai dengan bias ataupun tren. Pola Quasimodo sendiri sering terjadi pada pola reversal ya untuk QM. Sedangkan untuk penerusan tren di situ biasanya RBS, SBR itu untuk penerusan tren dan juga Quasimodo manipulation. Nah, di situ bisa untuk penerusan tren. QMM sendiri itu sebenarnya adalah Quasimodo yang gagal. Jadi kalian bisa lihat di sini Quasimodo dia membentuk suatu formasi ya, suatu formasi. Ketika udah formasi kita ekspektasi pada left shoulders ataupun bahu kiri dia akan turun, ternyata dia break pada area itu. Nah, situ jadi QMM. Selanjutnya ada open close level. Di sini untuk open close level jika bullish artinya dia membentuk formasi secara umum rally base rally. Untuk bearish secara bearish dia drop base drop kalau bahasa umum ya, untuk bahasa umum seperti itu. Nah, dimana titik OCL ini adalah titik fresh. Kita harus mencari titik fresh jika ingin menjadikan level ini sebagai POI. Tentu saja harus ada dukungan dengan time frame di bawahnya. Baik, kali ini kita akan lihat sampel pada hill chart ya. Untuk Quasimodo. Kalian lihat di sini. Bentar. Di sini kan ada bahu kiri ya ataupun left shoulders. Dia break ke bawah. Nah, ini kan trennya masih bearish. Ketika dia udah kembali nge-break. Nah, di sini kan high ini jika di break
ini jadi breakout, valid breakout. Sudah valid breakout, ketika dia kembali ke titik ini menjadi formasi Quasimodo. Untuk Quasimodo buy. Oke. Kita bisa tarik garis dari sini di bahu kiri ya, left shoulders ataupun QM. Begitu dia kena area ini, dia rejection, lalu dia meneruskan trennya, yaitu untuk Quasimodo buy. Sini kita akan cari Quasimodo sell. Sebenarnya di sini pun sudah ada contohnya Quasimodo sell. Ini aku gambar ya. Di sini udah terdapat bahu kiri, lalu dia buat suatu low di sini dan dia break di sini ya. Sini break menjadi titik tertinggi. Nah, di sini dia kembali membreakout di sini, breakout ke bawah, lalu dia retracement pada area bahu kiri tadi, dan dia melanjutkan penurunan. Nah, di sini ini untuk Quasimodo. Kalian bisa tarik di sini pada bahu kiri, formasinya sama, tapi tetap kembali ke direction. Kalian itu sedang pada trend bullish ataupun bearish. Jadi ini bisa dipakai untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Bisa lihat di sini jangka panjangnya dia naik jauh kan dari sini. Nah, di sini. Untuk selanjutnya kita akan membahas QMM ya. QMM itu apa? QMM itu Quasimodo manipulation. Nah, sini biar ku gambar polanya. Di sini dia ada high lalu low. Ketika dia break high dan langsung dia nge-break bawah. Nah, di sini kan udah tercipta area breakout. Ketika kita harga kembali, ekspektasi kita dia harganya harusnya turun kan. Nah, namun di sini apa yang terjadi, dia breakout. Di sini dia breakout. Jadi kalian bisa entry di area QMM di sini. Di sini karena ngebreak dan ada titik breakout di sini, kan bisa pakai ini. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, di sini kan merupakan area QMM. Ini kita panggil sebagai QMM. Kita hapus dulu sini. Nah, kenapa di sini QMM ini nggak diambil? Karena sebelum dia ngebreak di sini, sebelum dia ngebreak ke bawah tuh dia membuat suatu base, dan di sini merupakan level breakout. Jadi dia nggak sampai ngambil QMM itu. Di sini. Ini merupakan area rally, base rally ataupun RBS, resisten become support. Di sini jadi satu contoh resisten become support juga ya. BS, SBR ataupun support resisten, aku yakin udah pada paham karena formasinya mudah dipahami. Nah, di sini aku akan bahas lanjutan tentang open close candle. Apa sih open close candle itu sebenarnya, dan gimana cara menggunakannya? Nah, open close candle kalau kalian lihat sekilas di sini, dia itu adalah rally base rally ataupun drop base drop. Nah, sini dia turun naik, turun lagi naik lagi. Nah, jadi week ini, dari week penjualan sampai week kenaikan, ini adalah order flow ataupun rel drop ya, drop base drop. Kalau ini posisinya kan penurunan, jadi di sini adalah drop base drop, gitu gampangnya. Nah, pada area OCL ataupun open close candle, nah, semisal aku pakai contoh di sini. Di sini adalah titik open close candle yang di respect. Pada time frame di bawahnya, dia ada suatu base.
Sorry ya, agak ngelek tuh. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini ada titik RBS, lalu di bawah ada titik support. Maka dari itu di sini di respect harganya di respect sampai kenaikan sampai high di sini untuk pengambilan likuiditas di sini. Nah, di situ ini kan jadinya rally base rally, ada gerakan impulsif, dia retracement impulsif, dia kembali lagi ke area base tadi. Nah, di sini base, jadi base, lalu melanjutkan kenaikan di sini. Oke, ini kan merupakan area base. Kita tandain, kita kotakin ya biar gampang. Nah, di sini. Oke, itu untuk open close candle. Nah, namun apa rahasia dari open close candle? Karena ini bersangkutan juga dengan storyline yang akan kita bahas di episode selanjutnya. Oke, kali ini pakai time frame besar aja ya, pada Fire SAWI USD. Nah, di sini kita ambil yang terdekat aja deh. Pada harga ini merupakan suatu level open close candle. Nah, open close candle itu merupakan suatu level di mana jika dia berhasil break body seperti ini menandakan dia udah menjalankan suatu storyline, ataupun di sini menjadi sinyal akan adanya suatu penurunan. Jika dia break area open close candle ini dengan body, otomatis di satu time frame di bawahnya itu merupakan area breakout. Namun perlu ada catatan, semisal di time frame 1 jam itu ada breakout di 1 jam tapi belum berhasil break level ini, dia hanya storyline H1, belum berhasil untuk menjalankan storyline H4. Nah, untuk di sini kan terlihat ya, di sini terlihat dia udah break di storyline H4. Nah, kalian tandain ini sebagai open close candle lagi, OCL. Ini ku tandain sebagai key level. Key level. Nah, ketika dia udah break area ini, ini menjadi suatu Q level. Namun harus sesuai sama HTF. HTF Q level itu bisa pakai H4 daily, weekly. Jika H1 itu harus ada dukungan dari time frame yang di atasnya. Oke, di sini dia udah breakout, berarti indikasinya M30 udah breakout buy. Di sini. Di sini di M30 tidak terlihat ada breakout buy. Artinya di M15 kemungkinan ada breakout buy. Tapi kan di sini bias kita sell ya. Jadi untuk buy bisa di skip untuk pembeliannya. Nah, di sini kita akan ambil sell order di mana? Di area resistance. Nah, di sini. Ini merupakan area resisten ataupun apex. Tandain sebagai apex. Apex di H4. Kita ke 1 jam. Apakah ada level H1 yang di daerah ini? Nah, di sini kita punya berapa level ya? Di sini ada apex, di sini ada OCL.
dan di atas ada Apex H1. Kita punya 3 level. Karena tadi H4 kita breakout sell, artinya kita bisa cari konfirmasi sell itu di M30. Karena untuk retracement H1 berada pada H1 ya. Jadi untuk konfirmasi sell kita ada di M30. Jadi kita ke M30 pada area ini ya. Pada area ini kita cari sell order. Pada area ini cukup lebar, jadi kita cuma cari konfirmasi pada titik-titik tertentu seperti ini. Kita ke M30 sini. Nah, di sini kan ada break OC lagi. Di sini ada break OC lagi. Di situ jadi indikasi bahwa harga ingin melakukan penurunan. Nah, di sini break OC. Di sini OCH1, kalian bisa lihat begitu udah masuk OCH1 dia rejection artinya di time frame LTF itu ada breakout sell untuk mendukung M30 dan H1 penurunan. Oke, ke M15. Apakah di M15 di sini ada breakout sell? Nah, di sini tunggu konfirmasi. Nah, sampai sini ada konfirmasi breakout sell. Kita hapus ya di sini. Kita hapus. Di sini adalah konfirmasinya. Kita lihat apakah M30 itu udah sesuai sama M15. Karena storyline kita harus pakai time frame H1. Nah, di sini. Jadi area M30 dan M15 itu berdekatan. Kalian bisa pakai area ini untuk pasang sell posisi karena udah terkonfirmasi dengan high time frame-nya. Jadi open close ini fungsinya untuk sinyal buat kita. Untuk sinyal melihat pergerakan harga selanjutnya. Itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua itu bisa untuk di level stop loss pakai 23 pip aja. Nah, pakai 23 pip sampai sini. Nah, sini ini bisa kalian sesuaikan sama storyline ini mau sampai mana. Tapi kalau kalian intraday bisa sampai target terdekat seperti ini. Oke, kita akan bahas lagi OCL lebih lanjut mungkin pada storyline nanti ya, pada episode storyline.